Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Laila Syakila. Di sini kakak akan memaparkan beberapa materi. Materi kelas 2 SD, tema 3, subtema 1, yaitu panca indera dan kegunaannya. Sebelum masuk ke materi, kakak akan menyampaikan beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama ada macam-macam panca indera manusia. Yang kedua, ada kegunaan atau manfaat panca indera manusia. Dan yang terakhir, ada bagian-bagian dari panca indera manusia. Ada pula tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa mengetahui macam-macam alat indera pada manusia. Yang kedua, siswa mengetahui kegunaan dari alat indera manusia. Dan yang terakhir, siswa mengetahui bagian-bagian dari alat indera manusia. Sebelumnya, kakak mau tanya, saat kita makan, kenapa sih kita bisa merasakan makanan yang lezat, makanannya asin, manis, pedas, gurih? Jawabannya, itu semua karena peran atau manfaat dari salah satu alat indera kita. Apa itu alat indera? Nah, panca indera atau alat indera itu adalah 5 media pada tubuh manusia untuk merasa, mencium, mendengar, melihat, dan meraba. Kita sebagai manusia mampu mengenali lingkungan di sekitar kita dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata sebagai indera penglihat, hidung sebagai indera penciuman, mulut sebagai indera pengecap, telinga sebagai indera pendengar, dan kulit sebagai indera peraba. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan. Mata berfungsi untuk melihat. Kita bisa melihat berbagai macam warna dan berbagai macam ciptaan Tuhan yang indah dengan mata. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat dan debu. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar di bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran yang berwarna hitam yang disebut dengan iris. Selanjutnya, ada hidung sebagai indera penciuman. Kita bisa mencium bau dengan hidung kita. Kita bisa mencium bau masakan yang lezat, bau pewangi pakaian, dan bau sampah yang tidak sedap. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung syaraf yang terletak di langit-langit kepala hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah sebagai indera pengecap atau perasa. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa. Kita bisa merasakan pahit, asin, manis, pedas, dan asam dengan lidah kita. Kita bisa merasakan sayur kara yang pahit, garam yang asin, cabai yang pedas, jeruk nipis yang asam, dan gula yang manis. Telinga sebagai indera pendengaran. Telinga berfungsi untuk mendengarkan berbagai macam bunyi. Kita bisa mendengarkan suara yang keras dan suara yang lembut dengan telinga kita. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada benang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung syaraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian akan dikirim ke otak agar telinga dapat mendengarkan bunyi. Alat indera yang terakhir yaitu kulit. Kulit sebagai indera peraba. Kita bisa merasakan halus, kasar,
dingin, dan panas dengan kulit kita. Pada lapisan kulit, terdapat ujung-ujung syaraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Seluruh tubuh kita diselimuti oleh kulit. Fungsi kulit yang lainnya yaitu untuk melindungi bagian-bagian tubuh dalam dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Setelah belajar tentang panca indera, kita harus bersyukur ya adik-adik atas anugerah panca indera yang kita punya. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain gadget dan makan makanan yang kaya akan vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Nah, dari penjelasan kakak tadi, adik-adik sekarang sudah tahu kan macam-macam alat indera pada manusia. Yang pertama, ada mata sebagai indera penglihat, hidung sebagai indera pencium, lidah sebagai indera pengecap, telinga sebagai indera pendengar, dan kulit sebagai indera peraba. Sekarang kakak punya 3 soal yang harus adik-adik kerjakan agar semakin menambah pemahaman adik-adik mengenai panca indera pada manusia. Nah, itu tadi sedikit materi penjelasan dari kakak. Semoga video dari kakak bisa membantu adik-adik semua untuk memahami apa saja alat indera pada manusia dan kegunaannya. Jangan pernah berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensimu sendiri. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.